Makanya saya tuh berdoa sama pemerintah semoga gaji pensiun itu dinaikkan lah. Amin, amin Pak. Ya, halo Sobat Gebers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah, di episode sebelumnya kita sudah ada tamu anggota dari Kopnus Pos dan merupakan pensiunan dari Taspen. Dan kali ini masih ada tamu saya juga, masih anggota Kopnus Pos, tapi dari pensiunan Asabri. Nah, ada cerita seru apa hari ini? Kita akan ngobrol langsung bersama Bapak Supriyanto. Selamat pagi Pak Supriyanto. Selamat pagi Pak. Ya, semangat nih Pak. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa Pak ya? Luar biasa. Wah, tadi pada saat sebelum take Bapak suaranya pelan, tapi sekarang semangat Pak. Luar biasa. Pak, sekarang kegiatannya lagi apa sih Pak? Saya sekarang lagi Iya, kegiatannya lagi sibuk apa nih di rumah? di rumah. Ya sibuk sama anak-anak itu aja, ngurusin anak-anak ibu. Oke, terus ada hobi yang dulu Bapak kan pensiunan ABRI ya? Iya. Tentara ya. Dulu di tahun berapa sih Pak? Saya masuk tahun 75. Tahun 75. Iya. Tahun 75 saya lagi ngapain ya? Sekali lewat nih Pak, terus? Ya. Terus saya ditempatkan di Batalion Artileri Medan Kodam Jaya Di Jakarta? di Jakarta. Oke, sempat pindah tugas ke kota lain Pak? Selain di Jakarta? Tahun 77 saya tugas operasi di Timur 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 Timur, sempat Iya. ke sana juga. Itu berapa lama Pak? selama 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu? Kembali ke batalion. Mhm. Terus ya untuk pengamanan ibu kota itu aja. Mhm. Nah, terus tahun 89 Mhm. saya sekolah Secaba. Oke, Nah, terus? terus dipindahkan ke Armet 18 di Palembang. Oke, pada saat Bapak pindah ke Palembang, keluarga ikut juga nggak Pak? Atau saat itu sudah berkeluarga pada saat itu? Sudah 186 itu menikah. Oh oke, itu pada saat Bapak pindah ke Palembang, keluarga apakah ikut ke Palembang juga Pak? Tidak. Ditinggal tuh? Tidak tinggal. Berapa tahun tuh Pak? Sudah 2 tahun ya di Palembang. 2 tahun. Iya. Terus setelah itu pindah lagi ke? Kembali lagi ke Kodam Jaya lagi. Oh akhirnya kembali lagi bertemu keluarga di Keluarga, Jakarta ya Pak ya. ya. Itu di tahun berapa Pak? Pensiun menuju ke pensiunan itu berarti sudah berapa lama total di angkatan Pak? Angkatan darat ya tepatnya ya? Dari mulai tahun 75 sama masuk Angkatan Darat sampai pensiun 2002. 2002. Hmm. Oh iya. Terus Bapak pensiun itu di tahun 2002 itu. 2002. Oh. Berarti Bapak sudah pensiun sampai dengan sekarang ini sudah berapa lama nih Pak? 19 tahun saya pensiun. 19 tahun. Udah Kangen nggak pensiun. Pak? Non? Kangen nggak kegiatan waktu dulu? Ya kadang ingat lah saya temen. Kangen kalau seragam-seragam saya masih saya simpan di lemari saya itu. Sampai sekarang masih Sampai ada? sekarang masih ada. Disimpan Pak ya? Saya simpan buat kenang-kenangan untuk anak cucu saya itu ini loh. Oh iya luar biasa. Berarti mulai dari topi, Topi, kemudian seragam loreng, seragam PDH, PDU, sampai sepatu juga Pak. sepatu saya simpan. Gitu. Pak, Bapak boleh cerita nggak waktu Bapak masuk ke Kopnus Pos itu Bapak tahu informasi Kopnus Pos itu dari mana sih Pak? Saya dapat informasi dari juru bayar pensiun di kantor pos Daimogot. Pada Ibu Etik namanya, bahwa saya itu butuh pinjaman. Oh jadi Bapak datang ke kantor pos untuk pada saat pengambilan gaji pensiun ya Pak? Iya. Oke, kemudian Bapak nanya ke juru bayarnya Juru bayar mungkin ya? itu. Ya pada saat itu apa yang Bapak katakan ke juru bayar tersebut? Saya tanya, Bu Etik, kalau kita butuh duit itu pinjam kemana? Kayak gitu. Nah, kebetulan Bu Etik jawab, di Kopnus saja Pak. Nemuin Pak Ramdhani di kantor pos Kebonjeruk. Oke, setelah itu Bapak ke Langsung kantor datang pos ke sana. Kebonjeruk. Iya, ketemu. Itu sendiri atau diantar Pak? Sendiri saya. Oke, tapi sudah dikasih alamatnya kan? Alamat. Nah, kemudian pada saat Bapak tiba di
kantor pos Kopnus Pos Kebonjeruk itu gimana Pak? Ketemu sama Pak Ramdhani. Pak Ramdhani. Ya, saya ceritakan, ya saya butuh uang pinjaman, apa syarat-syaratnya. Udah dikasih syaratnya, SK apa itu. Terus saya pulang, karena rumah saya dekat sama kantor pos itu. Saya ambil, ya udah saya serahkan. Persyaratannya gampang atau gimana Pak? Atau menurut Bapak ini kebanyakan apa gimana Pak? Gampang, saya persyaratan itu. Gampang ya? Gampang. Itu prosesnya berapa lama Pak waktu itu? Waktu pertama kali minjam ke Kopnus Pos? 1 hari cair. 1 hari langsung cair? Cair. Itu sebelumnya Bapak apakah sudah ada melakukan peminjaman di tempat lain Pak sebelum di Kopnus Pos? Belum. Jadi ini pertama kali? Pertama kali ya. Lalu gajinya waktu gaji pensiunannya, Bapak kan setiap bulan ada pengambilan tuh. Itu apakah Bapak langsung di kantor pos, apakah sempat ngambil gaji pensiun Bapak di tempat lain? Di kantor pos. Dari mulai semula sampai sekarang masih di kantor pos. Dari awal gaji sampai sekarang berarti sudah 19 tahun dong Pak? Di kantor pos ngambil gaji pensiun ya. Kalau begitu Bapak berarti tipikal orang yang setia ya Pak? Ya begitulah. Karena kan 19 tahun Pak, 19 saat tahun. Bapak masuk pensiun sampai dengan sekarang itu udah lama sekali tidak pernah pindah ke tempat yang lain. Pak, pada saat Bapak masuk ke pensiunan, itu kan pasti ada persiapan nih Pak. Bapak pernah kepikiran nggak sih pada saat Bapak sebulan atau mungkin 5 bulan kemudian pada saat mau masuk ke pensiun, Bapak sendiri sudah punya gambaran-kah? Wah nanti nih pada saat saya pensiun saya akan melakukan apa gitu. Bapak seperti itu nggak Pak? Ada gambaran sebelum masuk ke masa pensiun? Itu sudah saya persiapkan Mas. Saya menjelang mau pensiun saya siapkan, saya kan masih ada kebutuhan. Nah kalau mengikuti gaji pensiun kan ya kurang lah. Terpaksa saya cari kerja di luar ya. Nah itu untuk membiayai anak-anak yang masih sekolah itu ya. Gitu ya. Makanya itu saya informasi ke teman-teman saya, kalau mau pensiun itu kurang berapa lah, cepat-cepat lah cari pekerjaan tambahan di luar gitu. Jadi memang harus melakukan persiapan ya Pak ya? Harus persiapan Mas, kalau enggak kita benar-benar ya. Ya lalu Bapak pada saat untuk Bapak sendiri, Bapak Supriyanto waktu mau masuk ke masa pensiun, yang Bapak siapkan itu apa? Dan sampai sekarang Bapak sudah pensiun tapi masih ada kegiatan kan Pak ya? Masih ada kegiatan. Boleh dong Pak, kegiatannya apa aja nih Pak setelah pensiun? Karena kan ada beberapa pensiunan yang pada saat mereka pensiun memang ada yang sama sekali tidak melakukan kegiatan gitu. Dan itu mungkin agak sedikit jadinya bosen ya Pak ya? Saya tuh harus cari kesibukan Mas. Nah, kalau terus di rumah terus jenuh di rumah itu. Cari kesibukan, dari itu ya itulah bekerja security itu ya. Oh oke. Jadi Bapak setelah pensiun ada kegiatan. Itu ceritanya security. Bapak bisa jadi kerja di security itu ada yang nawarin atau gimana Pak? Itu begini Mas, saya ada seorang itu pengusaha ya berdiri di Blok M itu, ya depan rumahnya itu untuk ajang. Untuk ajang pertempuran anak-anak sekolah gitu. Nah, saya pas di situ nongkrong. Pas itu pemenang saya di situ, daerah Blok M itu. Nah, kan saya halo terus lama-lama security situ kan tahu saya. Nah, terus dikenalkan oleh bosnya itu. Langsung pada saat itu langsung Bapak ditawarin untuk menjadi security seperti itu Pak? Bukan, dia minta tolong gimana Pak? Awasi lah Pak, halaman saya ini rumah ini kalau ya saya oke lah. Nah itu tugas saya Pak, gitu aja. Nah, saya orang lapangan di lapangan. Di Babinsa itu kan tugasnya di lapangan ya. Iya. Itu sampai sekarang memanjang karena setelah saya pensiun, terus diaktifkan di situ Mas. Jadi alhamdulillah Pak, pada saat Bapak pensiun pun Bapak masih ada kegiatan. Ya, Pak? Itu sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Jadwalnya setiap hari Pak? Tiap hari ya juga. Tiap hari dari jam? Dari malam aja Pak ya. Oh malam. Bapak masih kuat jaga malam? Ya nggak jaga lah Pak ya. Cuman ngecek aja? Ya paling saya ngecek aja itu. Ada nongkrong di situ. Jadi seenaknya aja Pak, seenaknya aja Pak gitu. Yang punya rumah itu.
Oh gitu ya Pak, alhamdulillah ya Pak. Iya. Pak, ini kan buat teman-teman mungkin bisa jadi bahan inspirasi buat teman-temannya Bapak yang saat ini mau menuju ke masa pensiun. Sebaiknya seperti yang tadi Bapak bilang harus mempersiapkan diri. Itu contohnya hal apa saja Pak yang bisa dilakukan untuk mereka pada saat mereka masuk pensiun? Mereka ada sesuatu yang bisa mereka kerjakan, itu harus bagaimana sih Pak? Ya kita tetap informasi ke teman-teman itulah, kalau berteman bisa lah, karena dia kurangan tenaga, ada yang sudah menjadi security itu kan ada toh, Ya, ada ya, kantornya dia kurangan tenaga, bisalah ditarik ada teman ya, begitu. Jadi mungkin cari-cari inilah ya, mendekatkan diri dengan masyarakat mungkin Pak ya? Ya itulah, kita kembali ke masyarakat terus kita menyesuaikan dengan lingkungan. Iya, betul Kita Pak. udah bermasyarakat sekarang. Betul. Dan Bapak sekarang sudah jadi masyarakat kembali ya Pak? Masyarakat kembali, dari masyarakat ke masyarakat. Iya, udah Pak. kembali. Pak Suprianto, tadi pada saat Bapak cerita, Bapak datang ke kantor pos untuk mengambil dana pensiunan ya Pak ya? Pensiun bulanan itu. Betul. Oh. Terus Bapak dapat informasi Kopnus Pos itu dari juru bayar ya Pak? Suruh bayar pensiunan tuh. Bapak boleh sedikit cerita nggak Pak mengenai itu Pak? Bisa. Ya gimana? Saya kan pensiunan itu ngambil pensiun tiap bulan itu. Saya karena kebutuhan. Terus saya nanya ke juru bayar itu, saya kemana Bu? Mau pinjam butuh duit ke sini ya. Nah, disarankan ke Kopnus itu. Iya. Di kantor pos Kebonjeruk kantornya. Oke. Nah, terus aku datang sudah nemuin Bapak Ramdhani Di Kebonjeruk di itu. Kebonjeruk. Saya ketemu, saya utarakan kebutuhan saya. Terus persyaratannya apa Pak? Nah, saya di persyaratannya itu SK pensiun. Terus Jadi Bapak harus menyiapkan SK pensiun. SK pensiun asli. Oke. Terus apa itu buku bulanan tuh ngambil itu karib itu. Iya, karib, ya. Karib. Terus kakak. Iya. Nah, terus KTP suami istri. Iya. Itu aja. Jadi memang gampang ya Pak, karena kan Gampang. itu mungkin berkasnya Bapak pegang sendiri ya. Udah pegang sendiri. Jadi tidak menemukan kesulitan untuk persyaratan ya Pak ya. Tidak. Itu prosesnya berapa lama Pak? Prosesnya 1 hari udah cair. Itu Cair. yang pertama. Iya. Yang kedua cuma 4 jam cair. Oh jadi Bapak ini sudah melakukan pinjaman 2 kali dong? 2 seperti itu kali ya? pinjamannya. Oke, jadi awal itu pengambilan gaji pensiun pertama kali di kantor pos sampai dengan sekarang sudah 19 tahun. Itu yang tadi saya bilang Bapak berarti ciri-ciri orang setia ya. Iya, kantor Dan pos sudah, ya. ya, kemudian sudah melakukan pinjaman 2 kali juga 2 Pak. kali. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Itu Pak, pada saat Bapak datang ke kantor pos untuk pengambilan gaji pensiun itu, Iya. yang saya dengar sih informasinya itu bisa dijadikan salah satu ajang reuni bagi para pensiunan yang sudah lama tidak bertemu Pak. Ya memang Betul betul, ya? itu, betul itu. Itu gimana Pak? Bapak suka ketemu juga berarti sama? Ya saya ketemu sama rekan-rekan gitu aja, ngobrol-ngobrol, cerita zaman dulu terus di batalion gitu aja. Gitu. Seru ya Pak? Ya mesra lah ketemu tiap setahun sekali. Kadang-kadang, loh ini kemana? Wah itu udah almarhum gitu. Oh gitu. Aduh sakitnya. Aduh saya bilang gitu aja. Seneng ya Pak? Maksudnya rasa kangen Bapak gitu Iya terobati, bisa enak. bertemu dengan Ingat teman-teman yang dulu lama di ya? batalion gimana gitu. Enak. Sampai sekarang masih suka ketemu Pak? Suka kalau ya. Kalau misalkan mungkin Bapak jamnya datang di waktu yang sama ya Pak ya? Sama ya ketemu hari yang sama dan ketemu kan Ya. beda-beda waktunya dia tuh. Sempatnya hari apa dia gitu. Iya. Ya. Pak, Bapak ada keinginan nggak atau mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada saat Bapak besok lusa mungkin ketemu dengan para pensiunan, Bapak ada keinginan nggak untuk menawarkan atau mengajak teman-temannya yang belum bergabung menjadi anggota Kopnus Pos? Akan saya usahakan saya sebarluaskan kepada rekan-rekan saya, rekan pensiun yang membutuhkan dana, akan saya salurkan ke Kopnus. Karena kan Pak, pinjaman ini bisa digunakan untuk satu pendidikan biasanya kan ya Pak, Iya. kemudian untuk modal usaha, kemudian bisa juga untuk mungkin biaya nikah putra putrinya seperti itu Pak ya. Iya. Nah kalau Bapak sendiri boleh saya tahu nggak Pak, waktu Bapak pertama kali pinjam ke Kopnus Pos itu digunakan biayanya untuk apa nih Pak? Itu untuk pendidikan anak.
pendidikan. Anak Bapak sudah berapa sekarang? 4 anak saya. Sudah 4. Dan saya dengar katanya anak yang pertama sudah di kepolisian ya Pak? Ya sudah dari tahun 2007 lulus dari sekolah, dia pengen ke situ, ya udah saya salurkan ke situ dia. Bagaimana perasaan Bapak nih, anak yang pertama sudah jadi polisi Pak? Ya merasa senang lah kita itu, ada penerusnya saya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, Bapak pernah ini nggak waktu zaman, ini cerita flashback nih Pak. Kalau saya boleh tanya ke Bapak pada saat Bapak bertugas, Iya. pengalaman menarik Pak yang Bapak tidak bisa lupakan sampai sekarang waktu zaman menjadi TNI Pak, ada nggak sih Pak? Ada ya. Apa nih Pak? Ya kalau kita itu salah apa gimana itu, komandan hukumnya nggak perorangan ya. Salah seperti apa nih Pak? Salah kita, salah terlambat apel apa gimana, salah kalau itu udah digotong rame-rame itu, jadi ditindak rame-rame itu, senengnya itu. Tapi mungkin kalau Bapak ceritakan sekarang, kalau membayangkan kejadian itu malah jadi lucu ya Pak? Jadi lucu. Ya. Pak, satu lagi Pak, saya mau nanya tentang dana pensiunan atau mungkin gaji pensiunan yang Bapak masih dapatkan sekarang setiap bulan, Bapak sebagai pensiunan. Menurut Bapak itu masih, karena kan kebutuhan setiap hari ini bertambah ya Pak, tiap bulan, tiap tahun itu pasti Bertambah. gitu. Apakah dana pensiun yang Bapak dapatkan setiap bulan ini Bapak rasa itu cukup atau bagaimana Pak? Ya itu kita olah lah Pak, cukupnya, secukupnya bagaimana itu. Ya kita sambil cari di luar itulah, cari tambahan. Kalau bagi saya pangkat sasaran mayor paling berapa sih pensiun? Kalau saya anak 2 tuh gimana Pak? Kalau nggak saya cari dulu untuk biaya pendidikan aja per bulannya ada berapa? Iya. Nah, saya selalu berdoa sama pemerintah semoga gaji pensiun itu dinaikkan lah. Amin Pak, amin. Dan mungkin memang Kopnus Pos ini, kehadiran Kopnus Pos ada di di hadapan masyarakat, maksud saya, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Itu bagus ya Pak, sangat menolong itu kebutuhan bagi saya ini ya, benar yang pernah ditolong gitu. Baik Pak, kalau gitu terima kasih Pak buat waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di sini ya Pak ya. Bapak terima kasih juga sudah mau mampir di Kopnus Pos Pusat. Bapak datang jauh-jauh dari, Bapak tinggal di mana tadi Bapak bilang? Di Kebonjeruk. Di Kebonjeruk ya Pak. Nah. Terima kasih Pak buat waktunya dan sehat selalu Pak. Salam buat keluarga. Amin. Baik, Sama-sama. terima kasih Pak. Oke Sobat Kopers, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita yang singkat dengan Bapak Suprianto sebagai anggota dari Kopnus Pos dan juga merupakan pensiunan dari Asabri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang sudah nonton podcast kita kali ini sampai dengan selesai. Dan kita masih tetap butuh support dari kalian. Caranya subscribe maksud saya, kemudian like, komen, dan juga share. Terima kasih, saya Radit dan Bapak Suprianto undur diri. Selalu jaga kesehatan. Bye-bye.